Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu dosen Ana Rufaida MPD Kons dan teman-teman sekalian. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 8, yaitu ada saya sendiri, Huska Fauzi Yasmin, sebagai moderator dan pemaparan pertama. Lalu ada Lutfia Azmi sebagai pemaparan kedua, ada Maya Fitriani sebagai pemaparan ketiga, ada Nabila Febrianti sebagai pemaparan keempat, ada Nazwa Aulia Rifni Putri sebagai pemaparan kelima, dan yang terakhir ada Rini Oktaviani sebagai pemaparan yang keenam. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran, di sini teman-teman udah ada yang tahu belum? Apa sih pendekatan pembelajaran itu? Baik, jika ada yang sudah tahu atau belum, dari kelompok kami akan menjelaskan lagi tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Rusman pada tahun 2018 yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran itu tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kalian. Nah, ada lagi nih menurut Rahmawati. Pendekatan pembelajaran itu adalah salah satu cara yang akan digunakan untuk membuat siswa belajar sesuai dengan tujuan. Nah, apa aja sih tuh macam-macam dari pendekatan pembelajaran? Nah, yang pertama ada pendekatan kontekstual, yang kedua ada pendekatan konstruktivisme, yang ketiga ada pendekatan pemecahan masalah, yang keempat ada pendekatan induktif, yang kelima ada pendekatan deduktif, yang keenam ada pendekatan open-ended, yang ketujuh ada pendekatan scientific, dan yang terakhir ada pendekatan proses atau inquiry. Nah, macam-macam ini akan dijelaskan lagi oleh teman-teman dari kelompok 8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfia Azmi. Silakan. Pengertian pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Menurut Syaiful, tahun 2003, suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Menurut Nuryani, 2002 lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan, sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Suatu pendekatan yang direncanakan untuk satu pembelajaran mungkin dalam pelaksanaan proses tersebut digunakan beberapa metode. Terima kasih Lutfia. Saya akan menjelaskan manfaat pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada dengan pendekatan pembelajaran, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Dengan tujuan yang jelas, maka kita dapat menetapkan arah dan sasaran dengan pasti. Yang kedua, pendekatan ini menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Berpikir secara sistem adalah berpikir runtut, sehingga melalui langkah-langkah yang jelas dan pasti memungkinkan hasil yang diperoleh akan lebih maksimal. Yang ketiga, dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, dapat memberikan umpan balik, dapat diketahui apakah tujuan itu telah berhasil dicapai atau belum. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Saya Nabila Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan kontekstual atau CTL. Pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL, Contextual Teaching Learning, adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Yang kedua ada pendekatan expository
atau expository. Menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Selanjutnya ada pendekatan induktif. Menurut Purwanto dalam Rahmawati, pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazwa. Untuk selanjutnya ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif yaitu pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Dan selanjutnya ada pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas, konstruktivis seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Dan selanjutnya ada pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman, menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui, atau masih belum dikuasai. Dan untuk selanjutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Rini. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended sendiri merupakan proses dari pembelajaran yang di dalamnya itu memiliki tujuan dan keinginan dari seorang individu atau siswa yang dibangun dan dicapai secara terbuka. Namun tujuan utamanya itu bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi lebih ke menekankan gimana cara kita bisa sampai pada suatu jawaban tersebut. Lalu kemudian ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik sendiri itu metode pembelajarannya menggunakan metode ilmiah. Kayak ini pembelajaran Kurtilas. Kan Kurtilas pakai itu karena kan kita kan disuruh kayak mengamati, menanya, terus melakukan eksperimen, mengelola informasi, terus juga kita harus mengkomunikasikannya. Lalu yang terakhir itu ada pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry ini pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui penyikapan atau penyelidikan terhadap suatu permasalahan seperti problem solving. Pendekatan inquiry ini lebih berpusat pada keaktifan siswa sendiri yang berusaha untuk memecahkan masalah tersebut, begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sekarang bisa kembali lagi kepada moderator. Baik, itu saja dari kelompok kami yang sudah mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran. Jika ada salah-salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada Ibu dosen Ana Rufaida dan teman-teman semua yang sudah memperhatikan presentasi kami hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan melalui WhatsApp group yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.